Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin news update dan nanti ngobrol ringan terkait dengan berita yang nanti akan gue sampaikan insya Allah. eh Ya, video ini insya Allah juga akan tayang hari Selasa ya, waktu Indonesia. Eh, Selasa pagi. Jadi untuk Sobat Football United yang beraktivitas, bekerja, sekolah, dan lain-lain, gue ucapkan selamat beraktivitas. Semoga lancar-lancar aktivitasnya, murah-murah rezekinya, sehat-sehat selalu. Kembali gue ucapkan, gue ikut berduka terkait dengan tragedi di Malang. Gue doakan, insya Allah semoga keluarga yang ditinggalkan ya, ini kuat dan tabah. Lalu insiden ini cepat terang benderang, jelas, sehingga bisa diperbaiki, sehingga tidak terulang lagi di masa depan. Oke, langsung aja gue mulai dari kabar pertama. Ini gue ambil dari Twitter dan sumbernya tidak banyak ya. Artinya pertama ini dari United Plug, diambil dari Fabrizio Romano. Kalau Donny van de Beek berlanjut tidak artinya tidak termasuk di dalam tim ya, maka bulan Januari sepertinya akan meninggalkan klub. Ini tentu saja cukup menarik, di mana Donny van de Beek di masa pelatih sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer maupun Michael Carrick, lalu Ralf Rangnick, tidak banyak porsi bermainnya, menit bermainnya pun juga tidak banyak, kontribusinya pun juga tidak banyak. Dan ketika datangnya Erik ten Hag, sempat diperkirakan karena mereka pernah bekerja bersama-sama di Ajax, maka diperkirakan ya, beberapa pihak memperkirakan kalau Donny van de Beek ini akan bangkit, akan mendapatkan porsi bermain lebih banyak. Tapi ternyata sampai dengan saat ini belum, tidak. Sempat ada beberapa, preseason pun juga demikian, tidak masuk dalam 11 utama ya, karena 11 utama biasanya dimainkan di babak pertama di preseason. Donny van de Beek tidak. Di pertandingan liga pun juga tidak. Cuman menurut gua alasan utamanya, setahu gua ya ringan amatiran, adalah memang kondisi fisik dari Donny van de Beek cedera. Kalau nggak salah dia ada gangguan, kalau gua salah tolong dikoreksi. Sampai sejauh ini memang bahkan di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester City, Erik ten Hag mengatakan memang dia ada masalah fisik sehingga belum bisa masuk ke tim. Dan apakah nanti kalau seandainya dia fit, dia akan masuk ke skema? Gua pikir sih punya peluang ya, punya peluang sih. Ada dua alasan menurut gua. Nomor satu, kedalaman skuad. Harus melakukan rotasi itu sebuah keharusan menurut gue sampai dengan nanti Piala Dunia. Dan Donny van de Beek dengan tidak dipanggilnya dia ke skuad oranye, maka dia bisa lebih siap nih ketika nanti di bulan Januari, bulan Februari, mungkin pemain tengah yang ikut Piala Dunia kondisi fisiknya tentu saja tidak prima, tidak 100%, maka Donny van de Beek bisa jadi alternatif di sana. Artinya balik lagi, kedalaman skuad butuh. Nomor 2, kenapa Donny van de Beek akan mendapatkan menit bermain? Menurut gua sekalipun mungkin dia ini secara teknis dibandingkan dengan pemain nomor 10 Bruno Fernandes di bawah, tapi dia juga menawarkan hal yang unik, bagaimana dia punya kecerdikan menempatkan dirinya di posisi-posisi kosong di kotak penalti yang diakui oleh Erik ten Hag maupun juga diakui oleh sang pemain Donny van de Beek ya, kalau ini merupakan kekuatan dari dirinya, dan tidak semua pemain di Manchester United punya kemampuan tersebut. Selain itu mungkin kalau gue tambahkan faktor nomor 3 adalah ya profesionalisme sih dari seorang Donny van de Beek. Artinya dia attitude selalu positif, dan tentu saja ini disukai oleh pelatih sepak bola ya ringan amatiran ala gue, sehingga gue yakin sih akan mendapatkan porsi Donny van de Beek. Mungkin tidak besar ya, tidak banyak. Artinya untuk dia bisa tembus ke 11 pemain utama mungkin nggak besar peluangnya. Tergantung juga kondisi tim. Tapi gue pikir sih dia mendapatkan menit sih bermain. Mungkin sebagai pemain rotasi.
Kabar kedua, ini yang menarik nih. Cody Gakpo adalah satu dari pilihan potensial di Januari. Walaupun sampai saat ini belum ada keputusan. Wow. Ini untuk Manchester United. Ya, ini kabar bagus, tapi begini, kabar bagusnya adalah kalau memang ini benar ya, artinya klub memang masih terus memonitor Cody Gakpo. Cody Gakpo pemain bagus, gue suka pemain ini. Bermain di kiri, bermain di belakang striker, maupun nanti kalau dimodifikasi sebagai striker, gue yakin sih oke-oke aja bagi pemain berusia 20-23 tahun ini. Kapten dari PSV Eindhoven semakin matang, andalan di lini serang, katakanlah demikian, dari tim nasional Belanda. Yang gue khawatirkan adalah harga sih. Harga dari seorang Cody Gakpo. Apakah Manchester United mau merogoh 45-50 juta untuk merekrut Cody Gakpo? Faktor nomor 2, adakah saingan? Karena semakin moncernya Cody Gakpo ini berarti ya klub-klub besar Eropa yang lainnya pun juga akan mengamati ya. Yang jelas kita butuh pemain seperti Cody Gakpo, pemain muda potensial, bisa bermain di beberapa posisi, pemain yang tajam juga, bisa memberikan solusi di depan, bisa lebih berkembang, lebih bagus lagi menurut gua. Banyak sisi positif dari seorang Cody Gakpo, pemain Belanda, Eredivisie. Erik ten Hag tentunya sudah sangat familiar dengan sang pemain, jadi ini merupakan faktor positif juga. Cuman ya kalau menantikan setelah Piala Dunia, dan nanti kalau dia moncer di Piala Dunia, bukan tidak mungkin harganya kan semakin naik lagi, 60, 50, 60, bukan tidak mungkin akan mencapai angka demikian ya Cody Gakpo ini. Sehingga kabar bagus, Manchester United meminati, cuman sebesar apa minatnya ini kan yang harus ditindaklanjuti. Ada 2 berita ini. Yang pertama masih dari Fabrizio Romano di United Plus, mengambil dari Fabrizio Romano ya. Manchester United tentu saja akan mencoba untuk mendatangkan Jude Bellingham musim panas tahun depan. Walaupun demikian, minat dari klub besar yang lainnya ini juga merupakan tantangan atau membuat keadaan menjadi sulit. Diperkirakan Jude Bellingham akan berharga bahkan berapa? 100 juta. Ini tentu saja akan memberatkan ya bagi Manchester United. Pemain yang bagus ya, tapi Manchester United sudah punya momentum, punya kesempatan untuk mendatangkan Jude Bellingham sebelum dia ini ke Jerman sebenarnya. Dan Manchester United gagal. Dan kalau menurut gue dengan amatiran, Jude Bellingham pemain bagus tapi harganya 100 juta ini terlalu besar, dan nampaknya Manchester United tidak akan menghabiskan 100 juta lagi ya untuk satu orang pemain seperti Anthony untuk musim depan. Nampaknya pendekatan strategi transfernya akan berbeda. Kabar kedua ini, Casemiro dikabarkan akan mulai bermain di banyak pertandingan bulan ini. Erik ten Hag belum melakukan banyak ya, karena dia ingin sang pemain ini untuk beradaptasi dengan gaya permainannya. Ya, kemarin ketika menghadapi Manchester City, dia tampil di babak kedua menggantikan Scott McTominay. Gua lihat sih bisa lebih menyetabilkan lini tengah dari Manchester United. Tipikalnya berbeda dengan Scott McTominay. Gua melihat Casemiro lebih ke gelandang bertahan banget. Tentu saja ini nanti akan disesuaikan dengan strategi. Strategi akan disesuaikan dengan lawan. Dan gue berpikir seperti yang gue perkirakan ya, dan pernah gue bikin kontennya juga kan, kalau memang Casemiro ini akan segera mendapatkan menit bermain tergantung kondisi dari Scott McTominay. Dan melihat kondisi Scott McTominay yang nampaknya mulai agak menurun ya dibandingkan dengan partai-partai sebelumnya terlihat ketika menghadapi Manchester City, maka peluang dari Casemiro ini akan semakin besar untuk dimainkan. Mungkin partai minggu ini menghadapi Omonia, atau weekend nanti hari Ahad menghadapi Everton, feeling gue sih Casemiro punya peluang besar untuk bahkan mulai dari starter ya di antara 2 pertandingan itu. Mudah-mudahan bisa semakin cepat beradaptasinya, paham dengan gaya permainan yang ingin dimainkan oleh Erik ten Hag. Anthony ini memberikan komentar ke Kanal Plus
mengenai kembalinya dia di Manchester Derby. Dia mengatakan tentu saja saya akan lebih memilih untuk tidak menciptakan gol tapi tim menang. Tapi tentu saja selalu baik ya untuk kembali ke lapangan dan mencetak gol. Jadi dia sebenarnya berpendapat gue nggak bikin gol nggak apa-apa asal tim menang gitu. Tapi kalau gue bikin gol ya gue juga happy ya. Itu gue melihat sih kemarin gol dari yang diciptakan oleh Anthony Martial ini penting untuk menandakan kembalinya dia, dimana ketika pre-season dia tampil baik ya, lebih jauh lebih baik daripada musim-musim sebelumnya, kepercayaan diri meningkat, dia nampak lebih enjoy, sayangnya cedera dan bisa menciptakan 2 gol ke gawang Manchester City di Etihad. Ini mudah-mudahan akan membangkitkan lagi permainan Anthony Martial, paling tidak seperti ketika pre-season, sehingga dia bisa tajam ya, karena kita Manchester United ini butuh ketajaman di lini depan, di mana beberapa pertandingan terakhir walaupun Manchester United memetik hasil positif, tapi nampaknya lini depan juga menjadi salah satu sektor yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag, harus lebih tajam lagi. Kabar kedua, Atletico Madrid akan berusaha untuk menahan Jan Oblak yang dihubung-hubungkan ke Manchester United. Tentu saja Jan Oblak kiper bagus. Ada kabar masih belum jelas tentang David De Gea. Musim depan kontraknya dikabarkan akan selesai kan. Jan Oblak dikabarkan menjadi salah satu pemain yang diminati oleh Manchester United. Nah, sekarang tinggal masalah berapa harganya nih dari Jan Oblak dan status dari David De Gea seperti apa ya. Kalau David De Gea stay, otomatis Jan Oblak tidak akan datang ya. Tapi masih belum jelas sih keadaannya. Cristiano Ronaldo dikabarkan oleh Telegraph ini masih mencari peluang untuk keluar di bulan Januari dari Manchester United, dan kalau itu terjadi Erik ten Hag nampaknya tidak akan menghalangi ya kalau tawaran yang bagus ini datang ke Manchester United. Seperti yang gue katakan, memang masih belum jelas status dari Cristiano Ronaldo. Tapi yang gue harapkan sang pemain fokus sih, itu saja ya. Bahkan sebenarnya gue lebih berpikir sudahlah lupakan bulan Januari, tatap langsung ke musim panas tahun depan, toh juga kontraknya sudah habis kan. Di bulan Januari gue nggak tahu apakah ada klub yang akan mendatangkan Cristiano Ronaldo, karena beberapa klub sudah memulai kompetisi, sudah tengah kompetisi kan. Itu maksud gue, klub seperti Napoli, klub seperti Bayern Munchen, mereka sudah punya pakem, mereka sudah punya sistem, sehingga bagi sang pemain menurut gue dengan amatiran ala gue, sudahlah nggak usah dipaksakan keluar bulan Januari, stay di Manchester United. Mungkin dia punya peran yang berbeda, posisi yang berbeda, bukan lagi seperti musim lalu atau musim-musim sebelumnya di klub lain. Tapi ya menurut gue sih dengan amatiran ini adalah pilihan terbaik bagi Cristiano Ronaldo untuk stay di Manchester United paling tidak sampai musim panas tahun depan. Raphael Varane dikabarkan ini akan datang ke Carrington hari ini, dan Erik ten Hag akan membuat klarifikasi di hari Rabu apakah sang pemain ini bisa tersedia ke Siprus untuk menghadapi Omonia. Kalau tidak bermain, gue masih belum tahu apakah Harry Maguire bisa bermain atau tidak. Sekali lagi gue tahu Harry Maguire bermain buruk di beberapa pertandingan, tapi kita tidak punya pilihan banyak ya di sektor bek tengah. Tentu saja ada Victor Lindelof yang bisa diduetkan dengan Martinez, tapi jangan lupa di hari Ahad kita ada pertandingan menghadapi Everton. Gue secara pribadi dengan amatiran melihat kualitas lawan ya, Omonia, gue lebih suka untuk menyimpan Lisandro Martinez dan juga Raphael Varane. Itu sih kalau menurut gue dengan amatiran ala gue. Di kabar terakhir ini, Erik ten Hag dikabarkan mengamati pemain FC Porto Diogo Costa dan David Carmo di hari Jumat. Diogo Costa ini bahkan dilihat sebagai calon pengganti David De Gea. Wow. Posisi kiper di Manchester United ini memberikan gue seperti trauma. Karena gue mengikuti betul bagaimana sulitnya Manchester United mencari pengganti dari Peter Schmeichel. Bahkan pengganti dari Edwin van der Sar, David De Gea, kiper muda pada saat itu juga nggak langsung otomatis nyetel. Ada treatment, dia melakukan kesalahan, pressure cukup tinggi dari media. Bahkan ada persaingan dengan Andreas Lingard pada saat itu, diciptakan oleh Sir Alex Ferguson untuk memacu lagi
kemampuan dari seorang David De Gea. Sampailah David De Gea stay sekian tahun di Manchester United menjadi pemain terlama bersama dengan Phil Jones sampai dengan saat ini ya. Menurut gue harus dipertimbangkan menjadi legenda sih sebenarnya dari klub David De Gea ini. Praktis pernah berada di bawah Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan juga sekarang Erik ten Hag. Cukup luar biasa. Jadi intinya kalau cari pengganti kiper, kalau memang Erik ten Hag ingin selesai dengan David De Gea, harus betul-betul sangat hati-hati. Kalau menurut gue sih dengan amatiran ala gue. Dan terakhir, Manchester United ini mengamati center back Napoli dari Korea Selatan, Kim Min-jae, setelah penampilan yang sangat impresif musim ini. Dikabarkan release clause-nya ini ada di angka 50 juta untuk back tengah. Kalau memang kita akan melepas salah satu back tengah, katakanlah Harry Maguire di musim panas tahun depan, ini tentu saja melepas tuh bukan hanya melepas gitu saja, tidak ya. Harus dijual, harus ada yang membeli, harus ada yang mau menebus harganya, harus ada yang mau membayar gajinya, kan demikian. Gua tahu sekali lagi Harry Maguire banyak kritikan dan lain-lain, tapi tidak masuk akal kalau dia masih ada tersisa kontrak dengan Manchester United, lalu Manchester United hanya merilisnya saja, membuangnya saja, membayar kompensasi. Gue nggak sepakat sih, itu pemborosan, itu kerugian namanya. Artinya kalau memang ingin melepas ya harus ada yang membeli, karena kontraknya masih terikat kan seorang Harry Maguire. Nah, kalau itu terjadi, maka mendatangkan back tengah senilai 50 juta, katakanlah Kim Min-jae, menurut gue baru bisa dilakukan. Kalau seandainya tidak ada pemain tengah yang lepas, ya untuk mendatangkan pemain tengah baru sih menurut gue akan sulit dan nampaknya tidak terjadi ya kalau itu. Ini dengan amatiran ala gue sih. Sekali lagi gue tahu Harry Maguire banyak menerima kritik, tapi sekali lagi untuk mendatangkan pemain tengah sih menurut gue harus melepas dulu. Melepas dulu tuh artinya bukan melepas tapi menjual dulu. Entah itu Harry Maguire atau Victor Lindelof. Musim depan seingat gue Phil Jones Phil Jones kontraknya akan berakhir dan tampaknya tidak akan diperpanjang oleh klub. Cuman kalau kita mendatangkan pengganti Phil Jones adalah back senilai 50 juta, menurut gue sih terlalu mahal ya. Gue lebih berpikir untuk mempromosikan posisi Phil Jones ini diberikan ke pemain akademi sih, pemain muda akademi untuk menduduki back tengah Manchester United. Itu ringan amatiran ala gue. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.